Ini adalah istana terindah di dunia, katanya. Art, Science, and Technology adalah bagian multidisiplin untuk pembuatan mahakarya ini. Setelah 79 tahun, akhirnya Indonesia memiliki istananya sendiri. Sebuah istana yang merepresentasikan identitas negeri kita, Garuda. Sebuah istana yang kalian bisa melihat desainnya, terdapat bentuk Garuda, bukan cuma dari depan tapi juga dari atas. Kita ini terdiri dari 1.300 suku katanya. Luar biasa banyaknya. Masing-masing punya ciri khasnya. Tapi biasanya gampang kita ambil kan rumah bangunan mereka ya. Tapi kali 1.300, gimana caranya gitu loh. Lebih bagus saya ambil Garuda sebagai yang sudah dikenal secara baik oleh masyarakat. Dan keadilan itu terasa. Semua diajak. Kalau saya misalnya bikin rumah Toraja atau rumah Bali, mentang-mentang Bali lagi kan, orang akan ngomong gitu. Nah, ini yang tersinggung kan banyak sekali, suku-suku yang lain. Ini justru kita maksud baik malah menjadi nggak baik. Gitu. Itu pertimbangannya, makanya kita ambil Garuda ini. Indonesia telah memasuki era baru dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, sustainable, dan harmoni dengan alam. Indonesia dengan keindahan alam yang memukau telah lama menjadi destinasi favorit wisatawan dari seluruh dunia. Dari pantai-pantai eksotis di Bali, danau volkanik Toba, ekosistem Komodo, hingga keindahan Raja Ampat yang tak tertandingi. Pariwisata Indonesia menawarkan pengalaman yang kaya dan beragam. Hari ini, kita memiliki kebanggaan baru yang siap untuk mencuri perhatian dunia. IKN, Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya menyajikan kekayaan alam yang sangat indah, IKN juga diperkuat dengan adanya karya monumental yaitu Istana Garuda. Istana megah yang dibangun oleh tangan kreatif anak bangsa. Istana Garuda menjadi ikon anak bangsa yang harus kita banggakan. Sebuah mahakarya, istana pertama dari Indonesia untuk Indonesia. Ini karena kebetulan di IKN itu ini kan suatu hal yang baru. Boleh dikatakan kita ingin membangun budaya baru. Keorisinilan kita dalam era modern ini kita melahirkan suatu karya modern. Ya etnik itu banyak yang bagus dan sebagainya, tapi diusahakan menjadi modern. Jadi seniman-seniman kita harus mampu berkreasi modern dan punya identiti. Kalau kita modern pun tidak punya identiti niru sana sini, ya orang juga nggak akan datang. Istana ini tidak hanya menampilkan kemegahan arsitektur dan keindahan artistik, tetapi juga mencerminkan semangat keberagaman dan inovasi bangsa. Ibu Kota Nusantara menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda. Sebuah kota masa depan yang bersahabat dengan alam. Dengan landmark ikonik yang merepresentasikan bangkitnya semangat Indonesia. Semua yang mendesain di kawasan KIPP di istana, di komplek KIPP di IKN, itu semua harus green design. Karena isu yang sekarang itu memang mutlak harus green design. Contohnya, kita bisa memanfaatkan cahaya alami secara maksimal dengan membuat bukaan-bukaan, sehingga cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam ruangan.
Oleh sebab itu, pemakaian listrik dari penerangan buatan bisa dikurangi. Kita harus bisa memanfaatkan sistem tata udara alami secara optimal dengan membuat cross ventilasi, membuat lubang-lubang udara semaksimal mungkin sehingga udara luar yang bersih bisa masuk ke dalam bangunan secara optimal. Kemudian sekarang teknologi terbarukan dengan adanya solar panel dan lain-lain itu mutlak harus dilakukan, walaupun secara estetika memang kurang bagus, tapi ada solar farm yang memang disiapkan untuk menggantikan listrik dengan bahan bakar fosil yang sekarang. Lambang Kebineka Tunggal Ikaan yang mewakili keberagaman budaya di Indonesia, yaitu Garuda. Jadi lokasinya juga sudah merupakan lokasi yang paling di ujung dan paling tinggi. Kemudian bentuknya sendiri itu menurut saya sudah tidak umum, karena ini menyatukan artscape menjadi satu kesatuan. Jadi arsitektur dan sculpture menjadi satu kesatuan. Arsitektur dan sculpture tadi bentuknya sangat art sekali ya, kental dengan artnya karena memang Garuda bentuknya ya. Nah, tapi di dalamnya itu bisa difungsikan untuk kegiatan presiden berkantor di sana. Nah, itu yang membuat unik di kantor Istana Garuda itu sendiri. Itu yang membuat beda dengan kawasan yang lain. Adanya ibu kota Nusantara membuka peluang yang besar untuk memajukan perekonomian yang signifikan. Kalimantan sekitarnya itu sangat luar biasa. Nah, sekarang aja dampak dari ekonomi sudah sangat signifikan. Nah, otomatis dari sisi lain nanti ekonomi akan bergerak juga dari situ dengan adanya hotel, dengan adanya sekolah juga sudah mulai dibangun di sana. Nah, fasilitas-fasilitas itu kan tentunya menunjang sehingga secara ekonomis akan bergulir semuanya. Karena kebutuhan-kebutuhan itu juga dari ASN yang bekerja di sana ribuan kayak gitu-gitu kan punya anak, punya yang perlu sekolah, punya kegiatan yang mungkin harus ada mall dan lain-lain untuk kehidupan sehari-hari. Makanya di situ akan berkembang. Dengan berkembangnya ekonomi dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu cita-cita Indonesia Emas ke depannya. Alasan Kemenparekraf ikut serta dalam kegiatan ini karena memang arsitektur adalah bagian dari Bekraf dan juga memiliki dampak terhadap ekonomi kreatif dan juga pariwisata di Indonesia. Kreativitas dan kesenian bangsa Indonesia sudah tidak perlu lagi diragukan. Istana merupakan mahakarya anak bangsa. Sebagaimana kita ketahui, dibuat oleh seniman ternama, Nyoman Nuarta. Ia dikenal dengan banyak karya monumental dan memiliki filosofi yang mendalam. Garuda yang sedang membentangkan sayapnya untuk menjaga sang buah hati, sebagaimana Pancasila adalah dasar negara yang dapat melindungi keutuhan bangsa. Melalui karyanya, kita dapat merasakan semangat persatuan di dalamnya. Yang membuat unik dari bangunan ini adalah kombinasi antara arsitektur dan sculpture. Jadi ini saya punya konsep artscape. Jadi artscape itu arsitek dan sculptor. Jadi patung arsitek. Itu istilah saya. Peran arsitektur di dalam istana negara itu tentunya sangat melekat ya. Karena memang bangunan itu sendiri kan tentunya didesain oleh arsitek, di mana memang leadernya adalah arsitek, tetapi di situ ada multidisiplin. Jadi arsitek itu kaitannya dengan art, kemudian visualisasi, kemudian secara keseluruhan bentuknya, dan yang lain-lain itu mengikuti. Jadi misalkan kekuatan strukturnya, nah itu engineer, ahli struktur yang menghitung. Nah kemudian ada layout finishing interior, itu tim interior yang melakukan. Nah lalu ada MEP itu mechanical dan electrical. Nah itu
itu khusus memang dia menangani hal itu. Jadi kaitannya dengan kebutuhan AC berapa, terus kemudian ada saluran-saluran pembuangan seperti apa, pengolahan limbahnya seperti apa, itu dilakukan oleh tim MEP. Kira-kira seperti itu. Karya-karya ikonik memiliki peran penting dalam pariwisata Indonesia. Seperti Monas, Garuda Wisnu Kencana, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak lainnya. Keindahan bentuk dengan struktur yang kompleks menjadi salah satu poin penting pada pembangunan Istana Garuda ini. Setiap detail dari bangunan ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, menggunakan bahan ramah lingkungan dengan minimnya perawatan dan teknologi energi terbarukan. Untuk membuat sebuah mahakarya diperlukan material yang tepat. Sang seniman memilih dua media, yaitu kuningan dan baja tahan cuaca. Memakai bahan yang minim maintenance. Permukaan dari bilah-bilah itu kita pakai kuningan. Kuningan tidak perlu dirawat. Dia nanti berwarna hijau akibat oksidasi oleh alam. Kemudian bilahnya itu dibuat dengan baja tahan cuaca dengan lubang-lubang yang kita sebut perforated itu. Material ini mungkin asing untuk telinga Indonesia. Tapi sebetulnya banyak seniman ternama yang telah menggunakannya untuk beberapa karya mereka. Dan menariknya, baja tahan cuaca ini telah banyak digunakan di monumen dan bangunan di luar negeri. Alasan baja tahan cuaca ini menjadi material favorit karena ada perubahan warna yang terjadi secara alami. Ini dapat kita nikmati di Istana Garuda. Cuaca ekstrim juga ikut serta dalam proses pembuatan Istana Garuda ini. Kadang-kadang cuaca bagus, hari-hari kita bisa sampai bolak-balik sampai 3 kali atau 4 kali bolak-balik pengiriman. Tapi kalau sudah hujan, kita udah nggak bisa buat lebih dari itu. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Ini bukan hal yang mudah, dibutuhkan pengorbanan untuk Indonesia yang lebih maju. Ini masalah waktu saja sebetulnya. Ya normally kita harus minimal 2 tahun lah kita mengerjakan sebesar ini yang panjangnya cukup hampir 200 meter, kemudian tingginya sampai 77 meter. Idealnya ya, tapi kita harus menyelesaikan tidak lebih dari 1 tahun. Ini kan cukup tantangan, cukup berat. Sebuah mahakarya yang begitu indah dan megah, yang dibangun dengan waktu sesingkat-singkatnya. Dan akhirnya kita dapat menikmati mahakarya ini. Terwujudnya mahakarya ini disertai keringat dan rindu dari rakyat Indonesia untuk memiliki rumahnya sendiri. Jadi dari jumlah bilah itu 4.650. Kompleks Istana Kepresidenan itu luasnya 55 hektar. Itu ada lapangan upacara, kemudian Istana Negara, kemudian ada Istana Garuda. Istana Garuda itu adalah kantor presiden. Kemudian ada Wisma Negara, ada pavilion presiden, kemudian ada museum, mes pas pampres, kemudian ada utilitas dan lain-lain. Ada setpres, kantor setpres. Kira-kira seperti itu isinya dari kompleks Istana Kepresidenan itu. Ada sekitar 12 gedung. Istana Garuda ini merupakan landmark yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk terus berkarya dan berinovasi. Tujuannya, kalau Pak Nyoman selalu membuatkan satu landmark itu untuk tujuan wisata. Jadi wisata itu kan harus ada daya tarik orang untuk mau ke sana. Nah, daya tariknya itu adalah ikon dari istana sendiri. Istana Garuda itu adalah ikon yang menarik supaya orang berwisata ke sana.
tentunya orang pengen dong. Jadi pengen berfoto di situ, pengen melihat fenomena yang sekarang viral, sehingga baik dari seluruh Indonesia akan berbondong-bondong ke sana untuk melihat megahnya istana tersebut, Istana Garuda. Nah, itu adalah dampak dari landmark yang diciptakan, yang kita bangun di sana, sehingga bisa membangkitkan pariwisata terutama di Kalimantan Timur ya. Itu pasti akan berkembang sangat signifikan setelah adanya istana ini. Pemilihan lokasi yang strategis yaitu di Kalimantan Timur karena resiko bencana alam yang sangat rendah seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya. Dan lokasi yang sentral baik untuk konektivitas Indonesia secara merata. Bukan hanya bentuk yang indah, namun setiap ruangan mencerminkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi desain istana ini dan kantor presiden ya, konsepnya itu adalah interior yang bercerita. Oke. Jadi setiap ruangan punya cerita sendiri-sendiri. Nah, ceritanya itu karena kita Indonesia ya, jadi ceritanya tentang kekayaan budaya dan kekayaan alam Indonesia. Oke. Ceritanya gitu. Jadi nanti tiap ruangan ada yang bercerita tentang tenun, ada yang bercerita tentang batik, ada yang bercerita tentang misalnya tanaman herbal, macam-macam gitu. Istana ini dijuluki Istana Rimba karena dikelilingi suasana hutan yang indah dengan kekayaan alam Indonesia. Jadi konsep di dalam ini istana di dalam apa? Di dalam hutan. Kita kombinasikan antara tanaman endemik dan juga tanaman yang bisa dan hidup di alam IKN ini. Keperluan untuk hutan itu sudah ditanam kembali. Jadi yang tadinya hutan homogen, yang hutan produksi yang dijadikan kertas sehingga berkala akan dipotong, sekarang sudah mulai ditanam kembali dengan pohon-pohon yang cukup besar. Sehingga nantinya 10 tahun lagi hijaunya akan sangat terasa. Terwujud pembangunan ibu kota Nusantara ini merupakan visi besar untuk menuju Indonesia emas. 79 tahun Indonesia telah berdiri. Kini Garuda telah membentangkan sayapnya, menunjukkan sejarah baru pada dunia. Tanah airku, Indonesia.